pick yang sama ya, Akai dan juga Varsha. Oke, ini cukup menarik karena Akainya yang tadi sempat dipakai oleh Seliboy berpindah tangan bisa dipakai oleh seorang Godiva ataupun ke arah seorang Hai. Iya, bisa jadi ambil high sih. Ini ambil cowoknya sih, Alter Ego. Ada cowok bener, ada one-one lagi, balik lagi masih ada one-one. One-one dan cowok. One-one yang tadi memang langsung satu momen aja nih. Crossbow of Tank Weakness poinnya dapat, selesai. Kunci kemenangan Alter Ego tuh sebenarnya Leo Murphy dapat momen di follow up udah. Ya, cowok one-one? Cowok one-one? Kalau memang ini ya, memang mau di-secure mungkin mirip-mirip dengan game yang pertama. Buat Alter Ego. Atau kalau mereka mau main khusus. Your team is another. Nih, tahu nggak? Menurut aku ya, Oke. ada satu pick yang bisa diamanin Alter Ego. Dan ini cukup menguntungkan mereka. Ambil Digi. Digi. Ya. Bukan hanya untuk Akai. Team fight-nya tabrak. Tapi ya kalau bicara Digi kan agak bertolak belakang mungkin ya dengan playstyle dari Leo Murphy sendiri ya. Iya sih, cuma itu problemnya. Iya sih. Problemnya di Harus agak situ. sabar ya. Harus agak sabar, sabar dulu. nahan-nahan. Kalau dari posisinya kayak gini, mainnya Leo Murphy Gak bisa bisa sih. pakai Chow. Nah itu tadi Eh makanya itu bisa tadi pakai mau cow. cow. Tadi aku pikir one-one cow, Ji. Kalau diambil one Chow sekarang, kanan kan belum keluar nih roamernya. Iya. Sedangkan Godiva bisa main banyak roamer. Oke. Nah, kalau di kanan ini sekarang diambil Digi, concernnya adalah yang ada gue malah ngasih makan Esmeralda. Satu. Terus kedua, ini Digi ini trigger untuk ngebuka posisi dari seorang one-one. Dan sedangkan Kabuki yang sedang berada di posisi terpuruk dengan tidak adanya Beatrix atau bisa kita bilang Beatrix sedang berada dalam under maintenance. udah hilang dia. Sudah mulai redup ya. Habis minggu Iya. kemarin ya kena adjust gitu ya. Mungkin hilang dia, Beatrix bener. bilang kayak aduh capek nih gantian. Duduk dulu di bangku cadangan. Tapi ngelihat dari head to headnya antara kedua gold lane kita, gak terlalu berbeda jauh sebenarnya dari sisi ini ya untuk KDA tadi. Tapi average damage-nya memang masih lebih diungguli oleh seorang Nino. Ya, Gak berbeda jauh sih sebenarnya. Ya, dan aku suka untuk band Minsitar sekarang karena sempat diperlihatkan juga oleh Aura Fire dan Minsitar di sini akan menutup pergerakan one-one. Jadi nggak bisa loncat-loncat Nggak bisa loncat bebas dia, sih. dia harus jalan kaki Jalan kan di kaki jalan ya. King's Call jadi itu bahaya banget juga. Betul. Tidak akan ada King's Calling, gak akan ada Spear of Glory. Ayah Udil, Mei Spicy Girl. Oh kamu namanya Mei. Halo Mei. Halo Mei. Iya aku lihat dia juga joget kalau Alter Ego dapat ini, Wah, itu- dapat momentum. Kalau kan di depan ada Celi Boy. Kalau yang mirip Celi Boy ini aku bilangnya Celiman. Udah gede. Celimen. Udah gede. Udah dewasa ya. Jangan terkata. Janji nggak turu. Waduh. Nggak mungkin ada yang turu bang. Semua pasti nonton nih perebutan upper bracket bang hari ini. Oke, tapi tidak akan ada cowok karena cowoknya langsung di respect ban oleh Aura bersama dengan Atlas. Ini tutup permainan dari seorang junglernya. Jungler udah ketemu. Oh ini Fluffy bakal pakai Akai kah? Apa Godiva? Kayaknya Godiva deh. Aku sih Masih lebih flex suka ya. ke arah Godiva ya. Tapi ingin Tapi Aura bisa ya. Kita tuh Fluffy selalu bilang juga gini, loh. kita sukanya ini ya, tapi tiba-tiba mereka berubah. Betul. Atau nggak ini ban aja di roadnya. Bandirot. Kalau mereka anggap ini dalam posisi Godiva. Tapi Romer kalau ya? mereka nggak ban di road berarti mereka anggap Akainya akan di area XP. Obvious. Your team is Tapi ya, Obvious band. Alter Ego mereka bisa Oh. main Ruby sih. Obviously itu untuk seorang Nino ya. Atau Apa tuh? Natalia. Apa kanan? Enggak, kiri. Kiri main Natalia. Main Tapi Natalia ya? kanan ini pakai Yuzong. Kalau ada Yuzong, berarti ini ada dua fighter yang main di gold lane dengan di XP lane buat Aura Fire ya. Ambil romernya Oh. romernya Akai. Maunya Akai ya. Tapi inilah beratnya buat di draft yang sekarang juga. Karena rata-rata ya semua hero ini udah agak masuk lah ke meta yang sekarang. Selama mereka bisa team fight, selama mereka punya sisi yang cukup, itu bisa banget untuk dipergunakan. Tapi ya Alter Ego tuh, wah sekarang menurut aku semuanya serem sih. Leo Murphy serem, Pai-nya lihat. Pai-nya sih. Tadi satu versus everybody ya, meskipun kadang ada momentum yang bikin dia tumbang ya. Tapi tidak akan ada Povius tentunya. Tidak diberikan kesempatan untuk Aura bisa ngincer ke arah backline dari Alter Ego. Sementara Brody, Wah, ini kalau Natalia bahaya banget sih. Ini udah bisa nggak jadi. terdeteksi ya. Nggak Mungkin jadi. kalau misalnya ini Ruby? Ruby boleh, Ruby bisa boleh. inisiator juga. Cuma problemnya harus agak lebih dalam untuk menangkap seorang Vesager. It's okay, no problem. Tapi nggak apa-apa, Rubinya bakal matikan Emon juga. Iya, mau main Digi, Iya. mau main Digi pun juga boleh. Mau main Natalia sebenarnya juga masih oke. Tapi nggak fokus ke arah Brody ya, fokusnya ke arah Emon. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini tergantung gameplay mereka seperti apa. Karena mereka masih butuh junglernya nih. Apakah mereka kalau main Natalia, junglernya itu bisa dipakai link untuk nge-follow up? Balmond? Atau mereka mau main Balmond dengan adanya Iya, cover Balmond. terhadap romernya? Oke,
Tapi kali ini dengan adanya pick Lancelot, Lancelot, berarti nomornya ini Lolita. Your Wow. team is team fight lagi. Team fight lagi. Cover terhadap seorang Brody, counternya Brody. Dia mau nutup garis depannya. Dia tidak mau permainan dari seorang Kabuki ini kembali membawa Aura ke dalam kemenangan. Dia biarin Esme yang maju sih. Tapi jangan lupakan dengan gameplay yang dilakukan oleh seorang Godiva dengan adanya Kufra, ini bisa menjadi montage yang berbahaya. Aku suka banget sih Dan pick satu terakhir awal. hal, ketika dengan adanya Kufra, mereka bisa team fight dengan adanya 4 pemain saja. Fluffy punya sisi, Kufra punya sisi, dan jangan lupakan Kabuki bisa melakukan split push. Iya. Itu bahaya loh, itu bahaya banget. Tapi kita lihat dulu Akai sama Amonnya kemana nih? Akanya nih. Romer Romer ya pasti ya. Godiva ya. Gimana Ji? Iya. Ya dong. Amonnya masa Amon Enggak dong. jungler. Enggak, berarti Fluffy kayaknya. Fluffy Akai. Fluffy Akai ya. Fluffy Akai. Oh iya benar Fluffy Karena ada Akai, Kufra Fluffy kok. Akai. Betul. Alright. Ini dia menjadi penentuan apakah Alter Ego akan mengamankan 2 poin penuh atau Aura kembali menolak untuk dipulangkan dengan poin atau telur. So, MPL Arena, mari kita beri semangat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? till the enemy reaches the Let's go, ini akan menjadi game penentu. Wow. Apakah chance untuk menuju upper bracket akan diamankan oleh Alter Ego atau Aura Fire yang akan menutup kemungkinan dan kesempatan besar untuk Alter Ego di upper bracket. Wow, ini gue suka banget sih. Ini gameplaynya di mana dari Shelly Boy dan Miracle Boy ini akan coba bermain agresif early game. Mereka akan amankan late game untuk Nino dan mereka percayakan terhadap seorang Nino. Dengan gameplay seperti ini, mereka juga udah punya Lolita untuk mengcover seorang Nino di early. Mereka tidak mau lagi terjadi hal seperti di game yang sebelumnya. Aku under pressure bang katanya. Bukan under pressure lagi bang, dan ini lihat. Oke. Kawawa menjadi satu-satunya caster yang memberikan harapan tentunya untuk Aura Fire Benar. dari segi draft pick ya. Karena Karena masih ada chance juga sebenarnya. Karena memang. ini best on round. Sebenarnya 50-50 loh sebenarnya kalau kita bilang Aku seperti ini. juga sempat kayak, aduh ini siapa ya? Kok kayaknya 50-50 gitu. Yes, bener banget. Aku juga 50-50, tapi aku lebih ngelihat di mana Nino ini bisa menjadi salah satu permainan yang cukup kuat di early late game-nya dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka terkena pressure karena ini yang harus dilakukan oleh tim Alter Ego. Mereka harus bermain dengan cukup cepat dengan power spike jungler Shelly Boy. Betul. Dengan Lancelotnya. Tapi Udilnya juga bisa nge-copy ke Godiva sih. Ji. Jadi sama-sama serem ya. Wah, itu ke Godiva agak waste sih kalau menurut gue pribadi. Tapi lihat, Sagar ya? bakal coba dihindari oleh satu buah Thornos Bagus nampaknya. banget. Imun yang sangat baik, tapi Udil di depan sana. Jangan sampai terperangkap dalam gameplay burst damage tim Aura. Kalau menurut gue pribadi, Cimo, ke Ya, arah gimana Godiva, dia benar-benar buang-buang source skill-nya. Sayang Udil. ya, mendingan high ground ya. Mending ke arah Sagar. Pertama dia high ground, damage burst, magical damage, dan juga bisa nge-zoning out para pemain dari tim Aura Fire. Iya, tergantung ya. Tergantung siapa yang mau di-copy juga dari seorang Udil. Ya kalau misalnya dia sampai amit-amit gak bisa nge-copy ke arah facehugger, ngambilnya Godiva ya harus jadi ada setup ya kan. Yang dilakukan oleh seorang Udil. Oke, Lemur di seorang diri bahkan retribution sangat baik tapi membuat Hai agak sedikit terperangkap dan Flavi mau tidak mau mencoba untuk menutup seorang Pai. Pai tidak bisa diselamatkan kali ini tapi dia masih bertahan hidup karena bukan pakai seorang apa namanya Udil dengan satu buah guiding winnya nggak ada Matilda, Lemurphy kali ini dengan Lolitanya dia nggak bisa masuk. Kalau masuk ya buang-buang tenaga. Oh yes, tapi aku pengen manager Fluffy dengan arrival loh sekarang. Jadi dia bakal bisa cepat untuk nge-backupin teman-teman yang lain di sini. Mau backup atau mau team fight atau mau split push? Coba pilihannya mau yang mana? Kalau aku nge-backup sih. Karena kalau ngeliat dari akanya nanti untuk split pushnya mungkin belakangan. Terakhir ya, tapi kali ini lihat Numian Base-nya connect ke arah seorang Kabuki. Namun ternyata Nino masih terpantau cukup tertahan ya dengan adanya keberadaan seorang Godiva tadi. Miscalculate nampaknya dari Kabuki membuat flickernya ini masih terkena dalam satu buah 16. Tapi di sisi sebaliknya, Nino agak cukup terpressure kembali dengan posisi dari tim Aura Fire yang Zaman fokus now. terhadap dia. Iya, orang zaman now di mana ya udah di pressure di lane tapi untuk tim fight-nya nanti di mid late game dia kuat. Oh, lihat kali ini tidak berhasil mengenai seorang Shelly Boy dan Miracle Boy. Mencoba di take down kembali dan untungnya Fan Restrict cover yang sangat tepat untuk seorang
Leo Murphy kali ini yang tidak bisa menyelamatkan posisi Seliboy. Kalau nggak ada Leo Murphy, tadi itu Udil yang nyelamatin dan Flavi. Take down Nino di arah belakang dan namun plus gak bisa membuat seorang Kabuki berhenti dalam pick off yang dilakukan. Kali menang dari Cowboy. Ada masih mencoba untuk menghindari pergerakan dan dia masih mau balik lagi dengan retributionnya yang sedikit terlambat. Berhasil ditumbangkan dari high-nya, kerugian malah di tangan dari tim Aura. Mereka kehilangan jungle di saat posisi dari Turtle akan menjadi perebutan kali ini. Iya, gak terlalu mengambil risiko ya dari seorang Hai sendiri karena Emon ini kan bukan jungler tank yang tebel juga, assassin yang bisa mudah di pick off lah. Apalagi tadi zonanya dilakukan oleh 3 pemain dari Alter Ego sendiri. Sementara dengan adanya Fluffy yang mencoba untuk memberikan pressure terlebih dahulu di area objektif turtle-nya, ini sembari membuat Hai yang udah mulai kembali nih ke lane of down. Oke, tapi di arah bottom lane lagi Leo Murphy akan mengawal pergerakan seorang Nino. Melihat pergerakan di arah bottom lane yang cukup terkena pressure, Alter Ego nampaknya akan mendapatkan satu bak keunggulan dengan ada team fight di arah Turtle. Tapi apakah Nino akan coba di pick off? Perbandingannya jangan sampai mereka dapetin Turtle tapi kehilangan Nino. Tapi kalau posisi sekarang sih kayaknya aman Ninonya pokoknya dari map ya. Ya Nino aman, Turtle-nya juga dapat buat Alter Ego Esports. Jadi mereka memenangkan objektif demi objektif buat Alter Ego-nya. Oke, objektif demi objektif. Lagi-lagi kali ini udah mulai tergendong dari segi gold difference yang aku suka dalam game yang atau match pertama ini. Gold difference tuh nggak terlalu jauh. Iya. Yang penting mereka gimana caranya memaksa Tifa, tapi Pai masih selamat dan terlalu kuat. Survive too strong kali ini. Endo Shark pun gak bisa menumbangkan seorang Pai dari Goblin. Bahkan Pai berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya source skill yang sudah keluar. Tifa dari bottom lane tidak bisa di cover lagi. Dan bahkan Udil kali ini membuat pergerakan dari Vesager gak bisa menyelamatkan Godiva. Heavy spin dibalas heavy spin dari bottom lane. Dan satu celah kecil dimanfaatkan oleh Hai. Satu-satunya buah tangan untuk tim Aura Fire adalah Purple Buff Seliboy. Hadiah satu-satunya untuk tim fight yang gagal di top lane. Iya, tapi ini dua-duanya masih tukar-tukaran juga ya untuk dari misalnya Crips jungle-nya dan juga dari buff-nya sendiri. Oke, tapi Seliboy bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Hai. Kali ini Arkansas dari seorang Udil hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Hai. Dan informasi udah didapatkan di mana Purple Buff dari seorang Seliboy ini sudah dicolong oleh seorang Hai. Miss punchernya, kalau punchernya nggak miss mungkin itu masih bisa ya Bung Awa ya. Ya, dan juga ini Heptasis adalah first item untuk Kabuki. Dan next itemnya bisa jadi ke arah dari Malphite Roar kah? Kalau dia memang ingin untuk memainkan satu buah penetration dan gold lane ini selalu rame loh. Alter Ego mereka fokus banget untuk mendapatkan gold lane. Oke, Seliboy The Miracle Boy kali ini bakal masuk ke dalam dan ternyata Seliboy berhasil mengamankan Purple Buff. Ini baru pertukaran yang cukup adil untuk tim Aura Fire dan juga Alter Ego di arah segi Purple Buff ya. Yang mungkin harus diperhatikan adalah Vesager udah memberikan informasi kalau tidak ada pedal extract untuk tim daerah Turtle. Ini yang buat Aura Fire cukup ketar-ketir. Mereka butuh power early damage dan bahkan Seliboy dan Miracle Boy masih mau lebih. Sarapan memori dan bahkan dicari begitu saja. Dan nada Udil Arkansas yang sangat baik membuat seorang Kabuki tertunduk lemas dan kalkulasi yang cukup riskan, resiko sekali karena dia sempat nahan damage turret dan dia keluar dari lingkaran turret. Aku suka banget, 2 kali kalkulasi Tonros ya Ji ya tadi ya. Benar-benar membuat Seliboy masih bisa bertahan meskipun terkena damage turret di area atas. Dan lebih untungnya lagi, Kabukinya tumbang. Untung para pemain dari tim Aura Fire pakai Arc semua. Seliboy mencium bau wanginya lewat begitu saja. Dan jangan lupakan, damage dari seorang Emon itu juga cukup besar terhadap Retribution dan Endless Shard-nya. Tapi nampaknya masih bisa diusir kembali mundur. Vesager pun tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan para pemain dari tim Aura Fire, informasi telah diberikan. Masa ada seorang Fluffy untuk melakukan counter terhadap tengah, tapi lihat survive. Di pola balas seorang Udil, heavy spin kali ini agak cukup. Tidak berikan tinggi, tapi ternyata Pai tidak bisa diselamatkan. Terlalu dalam, too deep. Seliboy The Miracle Boy bahkan harus mundur mau tidak mau. Mereka tidak memiliki daya power team fight. Kenapa? Tidak ada Leo Murphy dengan namanya Flash. Seliboy harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan di arah tengah sana Seliboy terperangkap. Almost kali ini. Dan bahkan lihat dengan adanya satu buah Feather Attack dari seorang Vesager menzoning pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Dan hampir aja untuk pemain dari Alter Ego Esports pakai head and shoulder. Jadi gak ke wipe out. Lihat dong Seliboy tuh. Lancelotnya pakai head and shoulders tuh. Iya. Jadi makanya gak ketika akan dia gatel-gatel. ngedes tuh nggak ada ketombe. Udah ke wipe out semua. Sangat-sangat baik. Keren banget ya. Tapi itu tim fight yang hampir banget sih menurut aku.
untuk Alter Ego Sport ya. Jelly Boy itu Tonrosnya pas. Definisi Dari pas. tadi, Nah, masalah itu hampir ter-take down. Dan Pai akan coba di-commit. All in their bottom lane. Tidak ada Purify dengan sprint dan bahkan digocek. Digocek dengan Venera Strike tidak bisa membuat Pai bertahan hidup. Karena masih ada satu power Pai memory. Nino, can you do it? Every spin telah dikeluarkan. Fokus ke arah turretnya tapi Nino masih mau lebih. Inspire dikeluarkan. Crossbow offset. Nino. Damage-nya masih belum cukup. Dan ternyata Nino membiarkan dirinya sabar dan menahan birahinya. Wah, sabar banget bermain dengan sangat amat disiplin ya. Aduh, kayaknya bisa dibilang tapi ternyata di area mid-nya dari seorang Godiva hampir saja terculik. Namun ternyata Facehager masih bisa mengcover dengan cukup baik. Itu hampir ya, Nino kerasukan love ya dalam kegelapan. Fluffy, what are you doing? Karena mereka harusnya fight fokus di arah tengah. Celebi dan mereka Boy, Puncher masuk ke arah belakang. Kabuki memang menarik, tapi ternyata dengan satu buah kesabaran, Celebi ini dia yang dibicarakan di belakang tadi. Celebi gameplaynya lebih dewasa. Celebi lebih tahu di mana dia dapetin point kill atau dapetin kemenangan secara team fight. Itu pengawal. Iya. Dan juga tadi sebenarnya adalah buying time yang bagus banget juga untuk Fluffy-nya sih. Karena tim fight besar yang harus dicari oleh Aura Fire dan sepanjang mungkin game 1, game 2 kita belum melihat adanya kemenangan kecil buat Aura Fire setiap kali ada team fight yang terjadi. Cuma sekali doang ya, iya. Pai doang. Itu pun juga gara Pai-nya overextend sih. Ya ini alter ego, mereka rata-rata selalu bisa dapetin space. Ada celah kecil dari Aura Fire yang bisa dimaksimalkan oleh mereka. Tapi kalau melihat ada Fluffy di arah depan, nampaknya mereka akan memasak tim fight dengan gold difference yang tidak terlalu jauh. Fluffy, habis main again, Celebi America Boy, ada Puncher, masih memaksa. Fluffy punya satu buah escape shield dan bahkan point kill diambil ke Celebi America Boy. Dia tidak ada backline, tidak ada Venera Strike, tidak ada power dobrak. Godiva masuk ke dalam lubang alter ego kalau dia memaksakan tim fight kali ini karena tidak ada lagi soft skill yang mereka bisa lakukan adalah nge-distract alter ego supaya Hai beradu retribution dengan Celebi dan America Boy. Gila, Guardian Bulwark yang pas banget dari seorang Leo Murphy. Dia melihat pergerakan Hai yang bisa memberikan poke damage tentunya langsung ditahan dengan sangat amat baik. Dan Lord yang pertama langsung diamankan oleh Alter Ego Esports. Oke, Hai mencoba untuk melakukan solo kill terhadap seorang Spy. Tapi nampaknya dia tahu dengan kalkulasi damage yang tidak cukup kali ini membuat dia tertahan di depan. Lihat, dengan adanya 6.000 gold dibandingkan perbandingan dari seorang Esmeralda dan 6.800 terpaut cukup jauh dari jungle dan juga seorang offlaner. Iya sebenar, jungle dan offlaner membuat dari seorang nggak bisa melakukan follow up salah dia. Tapi ternyata satu hal yang cukup menarik. Karena Medan Blast Leverwi. Dan di sisi sebaliknya Nino terperangkap Celebi dan mereka yang akan coba menuntaskan semua tugasnya. Dan Hai ter-take down. Hai kali ini terperangkap di permainan alter ego yang nampaknya ini menjadi sebuah titik yang berbahaya. Tekan sampai kita berkat. Oh my god. Dan kali ini Alter Ego Esports mereka berfokus untuk mendapatkan objektif turret demi turret tentunya. Memberikan pressure di area midnya sembari Lord sudah mulai melenggang kangkung berjalan. Pai mulai masuk dengan satu buah falling Sarman dan bahkan dengan damage build by Axe Udil masih menjadi damage terbesar untuk tim Alter Ego. Dan ini bakal menjadi PR karena Udil tidak mudah untuk ditumbangkan, tidak mudah untuk digeser posisinya di area backline dari Alter Ego Esports. Aku punya sedikit kayaknya kalau misalnya Udil mau maksa tim fight di arah objektif ya, entah Lord, Turtle atau Purple, dia nggak apa-apa pegang heavy spin. Tapi kalau di saat dia main ofensif, dia harus pegang Venera Strike. Kalau menurut aku pribadi, kenapa? Di dalam heavy spin itu membuat Aura Fire akan berpikir 2 kali ketika mencoba melakukan adu retribution. Tapi kalau dia punya Venera Strike di saat ofensif, dia bakal bisa ke arah backline-nya. Itu. Apalagi dengan adanya player skill by UBS kali ini, Udil memiliki lihat di sini, di atas seorang Facehager. Itemnya lebih banyak, dia bakal bisa lebih memberikan burst damage terhadap pemain Aura Fire, apalagi di arah backline ya, Po. Karena ini 3 pemain udah di atas juga, Ci, dari players gold-nya ya. Harusnya yang kita bingung Kabuki sih.
Kenapa bisa di ada posisi kedua? Bener gak Bung? Harusnya itu. Well form ya. Ya, dia masih well farm juga dan jangan lupa tadi ya. Ini arrivalnya dipakai biar mid turretnya nggak cepat hancur. Iya. Jadi begitu ada minion yang lagi nembak ke arah dari mid turretnya, arrivalnya dipakai. di sana. Ketahan. Menghindari Ketahan. split push. Yes, jadi mereka masih berusaha untuk menahan dan meskipun memang tertinggal 5.000 gold, ini semua outer inner sudah hilang untuk Aura Fire, tapi mereka masih menjaga base turret mereka sendiri. Dan dari item build-nya juga agak tertinggal untuk jungle-nya, tapi team fight yang harus kita lihat. Balik lagi Alter Ego Esports, team fight mereka rapi banget. Oh, bentar. Karena tidak adanya calamity, tapi kali ini lihat Celibo dan berkebun berangkat. Aduh. Tidak bisa diselamatkan. Shutdown. Bahkan di tangan dari seorang Kabuki. Crossbow dan dikeluarkan. Fluffy tidak bisa bertahan hidup kembali. Dan para pemain dari tim Aura Fire mau tidak mau merelakan. Satu poin kill diamankan oleh tim Alter Ego. Ada high dengan retribution yang sangat baik. Iya. Nampaknya shutdown yang sangat mahal. Kenapa shutdown di tangan Kabuki? Shutdown di posisi Kabuki membuat Kabuki bakal too strong. Dan dia udah bakal punya Athena Shield sebentar lagi. Lihat di sisi kiri, Celibo yang terperangkap. Karena ini udah menit ke-14. Bukan tanpa alasan Lancelot ada sebuah hero early game yang membuat dia di menit segini lebih fall off lagi. Udah lumayan tumbul ya dari segi damage-nya juga ya. Dan ini tergantung dari gimana caranya Alter Ego Esports buying time selama Celibo-nya bisa balik kali ini. Tapi ternyata dari seorang fighter terjebak Nomin Best kena ke arah pemain. Nino. Dari Aura Fire sementara Nino kali ini lihat closing-nya pecah begitu saja. Godiva akan menjadi target pertama tapi Fluffy menahan dengan satu buah heavy spin. Lihat Leo Murphy dari tifatnya akan terpecah dan Nino tumbang. Celibo mulai datang untuk mengcover dan Dodil cukup free di area backline-nya. Oh my god, Leo Murphy berhasil menutup high. 2 kali ini Celiboy. untuk 2, tapi ternyata 3 untuk 3. Akan coba dibalikan kembali keadaannya. Udil harus mundur ke arah belakang. Gak boleh memaksa team fight kembali karena mereka tidak memiliki power damage untuk menemukan seorang Kabuki. Kabuki again menggoncang Land of Down. Kembali dengan positioning yang bagus dan bahkan damage yang cukup burst. Alter Ego harus lebih sabar. Tadi sayang sekali Itu. kalau seorang Nino yang dapetin 1 buah poin kill atas seorang Fluffy, itu case-nya beda. Sorry, salah Godiva ya? Godiva. Karena Iya. karena yang dapetin poin kill Udil. Iya. Kalau bukan Udil itu masih terbang. Oke, tapi akhirnya kita melihat ya ada kemenangan tim fight yang bisa diraih oleh Aura Fire. Gold difference-nya juga sudah mulai bisa dikejar Alter Ego Esports, tapi mereka masih cukup kuat dan strong. Dan ini harus hati-hati Alter Ego Esports-nya. Lancelot-nya yang sudah mulai fall off untuk sisi powernya. Tapi kalau memang bisa narget ke Kabuki, itu bagus banget. Karena Kabuki ini benar-benar one man show buat Aura Fire sekarang. Iya, harus agak cooldown sih sebenarnya dari Alter Ego ya, chill down sedikit. Karena memang tim fight terakhir agak sedikit memaksakan juga dari Celibo untuk mengincar ke arah Kabuki. Tapi ketika Thundersnya tadi nggak connect, ini jadi PR utama karena Facehugger masih punya Feather Ice Tag yang menutup pergerakan dari Celibo. Dan kita tahu damage dari Facehugger ini juga bukan kaleng-kaleng, dia belum tumbang sama sekali. Udah dapetin 6 assist. Dan ini gimana caranya dari Alter Ego sekarang mereka butuh bantuan Lord untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Dan bahkan kalau Alter Ego sampai ke wipe out di sini, mungkin Aura Fire mereka bisa untuk masuk ke area base dari Alter Ego Esports. Tapi kalau yang aku lihat ini dari seorang Pai nggak boleh menempel dengan seorang Fluffy. Kenapa? Fluffy bisa sangat cepat kapanpun dia menuju ke arah tas. Ini dia. Wow. Dari seorang Pai. Ini terdistraction dengan adanya minion yang wave yang dimiliki dari tim Aura Fire. Ini cukup berbahaya dengan item yang dimiliki. Untuk menumbangkan seorang Fluffy ini cukup berat. Sedangkan dari sisi kanan juga Endless Shard masih ternyata masuk instant kill terhadap seorang Pai ya tadi ya. Iya, Dan kalau tadi. nggak ada Pai, kayaknya Gak ada badan ya. Team fight backline-nya tuh bebas banget ya Aura Fire. Gak ada yang bisa ke dalam. Benar, tapi sekarang Nino dia udah punya Melvic Roar juga, jadi lebih sakit lagi untuk win-winnya. Namun kita lihat juga dari Emonnya, dia udah punya Winter di sini untuk menyelamatkan diri dia sendiri, tapi bukan untuk teman-teman yang lain. Kabuki ada Wing of Nature. Yes, dari tadi itu sangat berhasil membuat dia bertahan hidup ketika Nino terpostingnya ke dia. Tapi lihat Survive again memaksa trigger disiplin dari Godiva menggunakan satu buah flickernya. Zoning out yang dilakukan tapi Udil. Ini dia yang dibutuhkan. Heavy Speed versus Heavy Speed ketika di dalam objektif tampakkan Godiva gak memiliki flicker. Jangan lupakan Niko. Ditutup dan bahkan Federation membuat Facehugger berhasil menyelamatkan Godiva. Sekarang Tomata Blackheart. Leo Murphy kali ini berhasil membuat Aura Fire kehilangan 1 poin kill. Tapi di sisi sebaliknya mereka membalikan keadaan dengan Celibo dan mereka yang harus tumbang. Padahal kalau bisa kita bilang pergerakan Leo Murphy udah bagus banget tadi, tapi sayangnya Celibo harus terperangkap. Iya, sangat disayangkan sekali dan bahkan itu combo yang bagus banget sih dari Aura Fire menurut aku dengan adanya Tyrant Rage yang on point dari seorang Godiva. Tidak ada Purify kan dari Alter Ego. Ini yang ngebuat mereka tentunya bisa kecolongan momentum. Sama dan satu lagi. dikombo dengan adanya Feather Ice Tag dari Facehugger.
satu lagi, dia tuh berani untuk melakukan satu buah terror raid. Karena mau nggak mau, dia udah nggak punya flicker. Daripada dia mati sia-sia, ada baiknya dia mati dengan perjuangan. Tapi dari belakang sana, crossbow of tank terbuka. Nino mencoba untuk bertahan dan Kabuki habis mid by Udel. Membuat Kabuki terperangkap dan bakal. Aduh, Kang sini di sana. Membuat Kabuki masih merasa selamat. Melami mengorbankan immortality-nya. Tapi ternyata di sisi belakang, Pesager terperangkap. Tidak ada crossbow of tank. Tapi mereka kehilangan 2 main power. Aura Fire di dalam posisi yang berbahaya. Dan bahkan namanya Blast Kabuki gak bisa bertahan. Dan ini penjara Alter Ego mengubur mimpi Aura Fire untuk mendapatkan upper mereka. Dan kali ini Alter Ego mereka masuk ke area base-nya dan akan dimenangkan 2-0 Ranger Emas. Dikubur dalam-dalam mimpi untuk berada di upper bracket. Dan ini dia Alter Ego, tim yang tidak bisa ditebak, tim yang tidak tahu kita kapan dia kuatnya, kapan dia berada di posisi yang lemah. Tapi ini dia Alter Ego. Wow. Yang bilang Alter Ego after patch kena nerf, kali ini after patch dia kena buff. Banget untuk buffnya, tim fight-nya sih aku bisa bilang mereka rapi banget buat sekarang ya. Kalau 2 minggu berturut-turut juga dari Alter Ego-nya, permainan mereka yang memang sulit banget untuk bisa ditebak dibaca. Dan hero dari Nino 2 game berturut-turut one man yang bersinar.